Terbongkar pasca lengser, MUI Jakarta pernah mau bikin cyber army bela Anies, pantesan dapat upah perpisahan dana hibah dari Anies 15 miliar. PJ Heru tolak dengan tegas. Di satu sisi kita angkat keberhasilannya. Dan itu bukan sekedar Pak Anies, siapapun tokoh yang ada di Jakarta, ketika dia berbuat untuk kemaslahatan warga Jakarta, dia berbuat untuk kemaslahatan Jakarta yang lebih baik ke depan, maka apa salahnya kita harus bekerja sama juga dengan mereka, siapapun. Ya, itu yang kemudian publik, termasuk saya, nggak habis pikir. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba MUI Jakarta itu ingin bikin cyber yang ingin melindungi ulama dan Anies Baswedan. Kalau melindungi ulama, saya kira tidak ada perdebatan apapun, karena MUI adalah organisasi ulama. Tapi ketika bicara ingin melindungi Anies Baswedan dari buzzer, itu kan menjadi penting kepada publik. Ini MUI kok tiba-tiba menjadi partisan gitu ya. Kenapa MUI tiba-tiba bicara tentang politik? Kenapa bicara tentang Anies ini sukses ataupun tidak untuk disampaikan ke publik? Mestinya yang dibicarakan oleh MUI itu adalah bagaimana menjaga akhlak politik gitu ya. Para elit-elit itu dengan imbauan-imbauan dan fatwanya. Politik Islam itu sejak awal memang akhirnya mencoreng-moreng wajah agama setelah ulama-ulamanya terlibat dalam politisasi agama. Kejahatan-kejahatan yang brutal terjadi di dalam Islam ketika terjadi politisasi agama dari pemuka-pemuka agama. Berkreasi, berinovasi, membuat program-program yang baik kepentingan masyarakat ya. Termasuk cyber, karena sekarang zaman digital, zaman informasi, zaman media sosial. Jadi saya ingin mengajak masyarakat, jangan kita membuat hoax dan mensosialisasikan berita-berita hoax yang belum kita tahu. Dilansir dari laman Tempo.co, usulan dana hibah untuk lembaga keagamaan di Jakarta menuai protes dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jakarta. PWNU DKI menganggap usulan hibah 4 miliar oleh pemerintah DKI sangatlah kecil. PWNU kemudian membandingkan dengan usulan hibah untuk Majelis Ulama Indonesia MUI DKI senilai 15 miliar rupiah. Husni merasa MUI Jakarta tak memiliki kegiatan sebesar dan sebanyak PWNU DKI, tapi diusulkan menerima hibah lebih besar. Sekretaris Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta, Joni Simanjuntak, membenarkan pemerintah DKI telah mengusulkan hibah untuk PWNU DKI sebanyak 4 miliar. Usulan itu disampaikan dalam rapat pembahasan rancangan APBD DKI 2023. Komisi E lantas merekomendasikan hibah PWNU naik menjadi 5 miliar. Sementara itu, MUI Jakarta diusulkan mendapatkan hibah 12,08 miliar. Setelah pembahasan dengan Komisi E, subsidi kepada organisasi Islam ini melonjak menjadi 15,78 miliar rupiah. Menurut Joni, alokasi anggaran MUI Jakarta naik lantaran legislator Kebon Sirih meminta jumlah petugas pemulasaran jenazah ditambah dari 2 menjadi 4 orang per kelurahan. Politikus PDIP itu menyampaikan MUI Jakarta mendapat keistimewaan dari pemerintah DKI era mantan Gubernur Anies. Sejumlah legislator sempat memprotes nilai hibah MUI yang terlampau besar ketimbang NU dan Muhammadiyah. Lantas kemudian muncul pertanyaan dalam benak kita, seberapa dekat sih hubungan antara MUI Jakarta dengan Anies Baswedan? Tahun lalu Ketua Umum MUI DKI Jakarta, Munahar Mukhtar, berharap jajarannya di bidang informasi dan komunikasi Infocom dapat membela dan membantu Anies. Salah satu caranya dengan membuat pasukan siber alias Cyber Army. Jika Anies diserang di dunia maya, maka pasukan siber itu yang akan membela. MUI DKI Munahar harus menyampaikan berita soal keberhasilan mantan Mendikbud itu. Ia berkata dalam keterangan tertulisnya di situs mui.or.id, beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta, kata Munahar. Pada 2021, MUI DKI menerima kucuran hibah senilai 7,95 miliar. Nilai tersebut naik menjadi 10,6 miliar 1 tahun berikutnya. Lalu dalam pembahasan RAPBD 2023, MUI DKI diusulkan mendapat dana hibah 15,78 miliar pada 2023. Munahar bahkan pernah terang-terangan mendukung Anies menjadi presiden 2024. Ada 3 alasan yang mendasari dukungannya ini. Pertama, Anies dinilai mampu mempersatukan warga dari berbagai latar belakang. Kedua, Anies telah membawa perubahan dari aspek pembangunan dari ibu kota. Munahar mencontohkan berdirinya Jakarta International Stadium, Jakarta Utara.
Ketiga, Anies tidak pernah merespons seluruh kritik yang ditujukan kepadanya. Munahar menyebut mantan Mendikbud itu selalu melontarkan pernyataan yang baik. Ia berkata, dihantam bagaimanapun beliau tidak pernah jawab. Itulah karakter seorang pemimpin. Munahar juga kerap berguyon dengan Anies. Salah satu candaan keduanya soal pemilihan presiden 2024. Yakin cuma guyon. Anies tutur dia hanya tersenyum ketika pembicaraan mereka menyinggung topik tersebut. Jadi apakah PJ Heru akan meloloskan usulan dana hibah alias kado perpisahan Anies pada MUI DKI Jakarta sebanyak 15 miliar rupiah tersebut? Sedangkan lembaga lain seperti NU yang mengaku mempunyai lebih banyak kegiatan daripada MUI malah mendapat dana yang lebih sedikit? Jadi bagaimana menurut Anda? Tips berbagai pihak, PJ Heru Budi tegas akan tetap hapus jalur sepeda Anies, Kapolri saja mendukung kok. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saya ngambil kebijakan untuk freeze jalur sepeda. Udah ribut, kan kira-kira seperti itu. Baru freeze saja. Nah, tujuan saya baik kok. Saya tidak ingin kuantitas, tapi saya ingin kualitas. Kira-kira seperti itu. Nah. Mereka agak kemeriang, ketakutan. Karena apa? Tahu persis bagaimana seorang sosok Heru Budi. Heru Budi ini bukan orang sembarangan, Bos. Ya, dan dia juga termasuk orang yang paling pas untuk memimpin Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Utara di era Gubernur Jokowi. Menjabat juga sebagai kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah di era Gubernur Ahok. Nah, imbas karir yang begitu cemerlang dan bersih, hingga akhirnya mengantarkan Pak Heru Budi ini sebagai Kepala Sekretariat Presiden sejak 20 Juli 2017 silam. Nah, minggu lalu, beliau dilantik sebagai pejabat Gubernur Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Enak banget nyebutnya ya. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengumpulkan sejumlah mitra organisasi internasional dalam jamuan makan siang di Senayan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, ia menyinggung soal penerapan jalur sepeda di ibu kota. Heru mengatakan penerapan jalur sepeda memang dibutuhkan di Eropa. Penggunaannya marak dilakukan dan menjadi kebiasaan di sana. Kendati demikian, Heru menyebut kebiasaan bersepeda di Eropa itu tak bisa sepenuhnya diterapkan di Jakarta. Ada faktor perbedaan cuaca hingga jarak tempuh yang membuat masyarakat enggan bersepeda dalam keseharian. Jadi, mungkin saja penerapan jalur sepeda di ibu kota tidak akan lagi diterapkan. Meskipun diprotes dan didemo seperti apapun, saya yakin Heru Budi lebih tahu dan lebih memahami problematika yang ada di Jakarta. Dalam kesempatan ini, Heru Budi juga meminta pihak yang hadir untuk memberikan masukan soal pengelolaan Jakarta. Acara itu dihadiri oleh perwakilan dari UNESCO, Representative to Indonesia for WHO, Indonesia Resident Representative for UNDP, World Bank Country Director for Indonesia, Country Manager for IFC, Southeast Asia Director for ITDP, hingga Country Director for World Resources Institute Indonesia. Sementara Heru didampingi Sekretaris Daerah DKI, Marullah Matali. Salah satu yang ia soroti adalah tentang nasib Jakarta setelah tak lagi jadi ibu kota. Ia menyebut perlu ada persiapan matang ketika Jakarta sudah bukan pusat pemerintahan. Menurutnya, Jakarta memiliki keunggulan sendiri meski tak lagi menjadi ibu kota, seperti pusat perekonomian dan bisnis. Ia tak ingin nantinya Jakarta malah mati ketika tak berstatus ibu kota. Persiapan ini disebutnya perlu dilakukan sedini mungkin agar tidak ada lagi kesalahan di masa mendatang. Apalagi waktunya cuma 2 tahun sampai ibu kota benar-benar pindah pada 2024. Dan mengenai jalur sepeda ini, pihak Polri pun seia, sekata. Artinya tidak keberatan dengan penghapusan jalur sepeda ini. Permintaan ini awalnya muncul dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni. Dalam rapat Komisi 3 DPR bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Sahroni mengemukakan pandangannya soal jalur sepeda di Jakarta. Sahroni menyebut jalur sepeda menimbulkan isu diskriminasi pengguna jalan.
dia meminta Kapolri melakukan intervensi. Sahroni menyayangkan jalan umum yang dijadikan jalur sepeda permanen karena hanya dipakai 2 jam. Dia khawatir komunitas pengguna jalan lain seperti komunitas motor nantinya meminta jalur khusus juga dan merepotkan pemerintah pada akhirnya. Akhirnya, Sahroni pun meminta Kapolri tegas mengevaluasi keberadaan jalur sepeda Sudirman Tamrin. Jalur itu diminta dibongkar dan dipakai bersama-sama para pengguna jalan dengan resiko ditanggung sendiri-sendiri. Jenderal Listio Sigit Prabowo pun setuju dengan permintaan Sahroni agar jalur sepeda permanen di Sudirman Tamrin dibongkar. Baginya perlu ada formula yang pas bagi pesepeda di ibu kota. Jadi, jalur sepeda ini memang tidak pernah menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta. Justru, jalur sepeda ini menambah masalah dan menjadi kesenjangan sosial bagi pengguna jalan lain. Tapi, sekali lagi, Anies nggak peduli dengan analisa dan pertimbangan semacam itu. Padahal secara kinerja betul-betul tidak ada. Dan kalaupun ada kerjanya, gak ada gunanya. Cenderung merusak, mengorbankan kepentingan masyarakat banyak, dan fungsional sebuah infrastruktur hanya demi citra politik pribadi. Segala kebijakan dilakukan hanya demi sebuah citra, tapi gak peduli dengan dampak sosialnya. Jadinya hanya bongkar pasang ngabis-ngabisin anggaran. Jadi memang sudah benar jika Heru Budi menghapus jalur sepeda tersebut. Karena bukan hanya menghapus kesenjangan antar sosial, tapi juga menghapus kelebihan bayar yang hanya untuk pembangunan jalur sepeda bagi kelompok tertentu saja. Bagaimana kalau menurut Anda?